Bab 2201. Saat itu mengikuti suara langkah kaki, Harun melangkah masuk. Tuan Cahyadi, orang-orang dari cabang wilayah timur telah tiba. Dia melaporkan dengan hormat. Karena pengawal naga di wilayah timur menempuh perjalanan jauh untuk membantunya, Farid mengatur agar Anto dan Harun menunggu di luar pintu. Anto ditinggal menunggu bersama tim cadangan, sementara Harun bergegas masuk untuk melaporkan kedatangan mereka pada Farid. "Bagus, undang mereka masuk," Farid berkata dengan penuh semangat. "Tidak apa-apa, kita sudah sampai." Saat itu tawa yang kuat bergema di udara, dan seorang lelaki tua berusia 70-an tahun berjalan bersama Anto, diikuti oleh 7 pengawal naga dari wilayah timur. Mereka semua memiliki tatapan waspada dan kehadiran yang kuat, dan siapapun akan tahu bahwa mereka tangguh. "Saya Zack W. Mark, penjaga naga platinum tingkat ketiga dari wilayah timur. Tuan Cahyadi." "Salam Tuan Cahyadi." Lelaki tua itu memimpin untuk membungkuk kepada Farid, sementara yang lain bersama Anto mengikuti. "Zack, sudah lama kita tidak bertemu," seru Farid. "Wilayah selatan dan timur terletak bersebelahan. Jadi kedua cabang organisasi Drakmar bekerja sama beberapa kali sebelumnya, dan Farid langsung mengenali Zack. Zack sangat dihormati dalam organisasi dan dikenal sebagai salah satu praktisi bela diri terbaik di wilayah timur saat ia mencapai tahap akhir alam yang punah beberapa tahun yang lalu. Farid tidak menyangka wilayah timur akan mengirim Zack sebagai cadangan, dan dia terkejut mengetahui betapa organisasi Drakmar sangat menghargai penangkapan si pencuri merah. Memang benar, menurut informasi yang dikumpulkan wilayah selatan, pencuri merah melarikan diri ke wilayah antara wilayah timur dan selatan, dan bisa lari ke wilayah timur kapan saja. Oleh karena itu, organisasi Drakmar wilayah timur memutuskan untuk mengambil tindakan pencegahan dengan mengumpulkan tim praktisi bela diri yang dipimpin oleh Zack untuk melenyapkan pencuri merah sebelum dia bisa sampai ke wilayah timur. Setelah berbasa-basi singkat, Farid langsung melanjutkan dan berkata, "Baiklah, kita semua sudah di sini sekarang, jadi mari kita mulai mempersiapkan serangan. Semoga kita bisa melenyapkan pencuri merah kali ini." Sebagai penanggung jawab organisasi Drakmar di wilayah selatan, Farid tidak dapat memimpin tim, jadi dia mengatur pengawal naga platinum tingkat ketiga lainnya untuk memimpin tim pengawal naga di wilayah selatan. Penambahan pengawal naga dari wilayah timur akan meningkatkan peluang mereka untuk membunuh pencuri merah. Namun Farid masih sedikit khawatir jika mereka akan berhasil. "Kami akan mencoba yang terbaik." Para pengawal naga merespon secara serempak, mengetahui bahwa melacak pencuri merah itu sendiri akan sangat menantang, karena keberadaan pasti pencuri merah masih belum diketahui. Bahkan jika mereka berhasil menemukannya, pencuri merah selalu bisa memilih untuk kabur jika dia menyadari bahwa dia sedang diserang. Jadi pengawal naga ditempatkan pada posisi yang agak pasif. Selama pencuri merah tetap berada dalam kegelapan, tidak akan mudah bagi organisasi Drakmar untuk melenyapkannya. Bab 2202. Di saat pengawal naga hendak lepas landas, sebuah suara cerah bergema di udara, dan Iwan melangkah masuk. "Itu tidak perlu." "Iwan?" Farid terkejut melihat Iwan di sana. Dia mengumpulkan beberapa pengawal naga tetapi tidak memanggil Iwan. "Tuan Cahyadi." Iwan membungkuk hormat di hadapan Farid. "Iwan, kenapa kamu ada di sini?" Farid bertanya dengan bingung. "Oh, Tuan Cahyadi, saya telah membunuh pencuri merah, jadi saya datang untuk melapor kembali kepada Anda dan menyelamatkan Anda semua dari waktu dan tenaga untuk mengejarnya," jelas Iwan. Iwan tahu kalau Farid sedang merencanakan serangan terhadap pencuri merah bersama dengan pengawal naga dari wilayah timur. Begitu Iwan pergi dari tempat tinggal Candil dulu, Iwan memerintahkan Masun untuk membawa Candil kembali ke kediaman tempat Henry dan Shirley tinggal, sebelum berkendara ke organisasi Drakmar dengan mayat pencuri merah untuk melaporkan perkembangan terakhir kepada Farid, agar penjaga naga tidak perlu membuang waktu untuk mengejar pencuri merah. Selain itu, Iwan berutang beberapa poin kontribusi kepada organisasi Drakmar ketika dia memperoleh bunga 9 matahari. Jadi Iwan bergegas untuk menukar tubuh pencuri merah dengan poin kontribusi dan membayar utangnya. "Apa?
Kamu telah membunuh pencuri merah? Rahang terjatuh di sekitar Iwan. Siapa anak ini? Apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia telah membunuh pencuri merah? Apakah aku tidak salah dengar? Para pengawal naga tersadar dan bertukar pandang bingung. Orang-orang dari wilayah timur melakukan perjalanan jauh dan belum pernah bertemu dengan Iwan sebelumnya. Namun bagi mereka yang berasal dari wilayah selatan tidak ada yang melihat mereka. Oleh karena itu tidak satu pun dari mereka mengetahui siapa Iwan. Namun ada satu hal yang mereka semua yakini, dan itu adalah pencuri merah merupakan seorang praktisi bela diri tahap yang lunak, berpengaruh yang licik dan tangguh. Sedangkan Iwan hanyalah seorang pemuda yang tidak mungkin menyaingi pencuri merah dalam hal kekuatan. Kesimpulannya adalah tidak ada satupun dari mereka yang mengira bahwa Iwan bisa mengalahkan pencuri merah sendirian. Bertentangan dengan kecurigaan yang lain, Farid terkejut sekaligus bersemangat. Iwan, apakah kamu yakin telah membunuh pencuri merah? Orang lain mungkin tidak tahu apa yang mampu dilakukan Iwan, tetapi Farid tahu bahwa Iwan berhasil membunuh Asmodeus dan Poison Wilder. Farid tahu kalau Iwan masih bisa membunuh penjahat lain, tetapi karena pencuri merah pandai bersembunyi, tidak ada seorang pun di organisasi Drakmar yang tahu persis di mana pencuri merah berada. Jadi itulah yang membuat Farid bingung saat pertama kali mendengar bahwa Iwan berhasil melacak pencuri merah. Bab 2203. Ya, itu benar, aku telah membunuh pencuri merah. Aku dapat meyakinkanmu bahwa itu benar. Iwan mengangguk dengan serius. Bagus Iwan, kamu luar biasa. Merasa sangat gembira, Farid pun tertawa. Sejak Iwan melapor ke wilayah organisasi Drakmar wilayah selatan, Farid telah menghabiskan cukup banyak waktu bersama Iwan untuk mengetahui pria seperti apa Iwan. Karena Iwan meyakinkannya bahwa pencuri merah telah terbunuh, Farid tidak meragukannya. Pencuri merah menimbulkan kekacauan di wilayah selatan dan dipandang sebagai musuh bersama semua pengawal naga di wilayah selatan. Namun pencuri merah itu terlalu kuat dan terampil dalam menyembunyikan jejaknya, sehingga mereka tidak dapat menangkapnya meskipun sudah berusaha keras. Entah bagaimana Iwan berhasil membunuh pencuri merah sendirian dan melenyapkan salah satu ancaman terbesar terhadap organisasi Drakmar. Seketika hati Farid dipenuhi kegembiraan. Tuan Cahyadi, apa yang terjadi? Para pengawal naga baik dari wilayah timur maupun selatan bingung. Kenapa Farid tertawa terbahak-bahak? Apakah dia benar-benar percaya bahwa anak ini membunuh pencuri merah? Tapi itu tidak mungkin, mereka pikir. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan Iwan Busnadi, penjaga naga platinum tingkat 5 di sini. Iwan, ini Zack dari organisasi Drakmar wilayah timur. Farid melanjutkan memperkenalkan Iwan kepada yang lain. Apa? Dia penjaga naga platinum? Zack dan yang lainnya tercengang. Begitu pula banyak pengawal naga dari wilayah selatan. Tak satu pun dari mereka membayangkan bahwa Iwan akan menjadi penjaga naga platinum di usianya. Tuan Cahyadi, apakah Anda mempermainkan kami? Bagaimana seorang semuda ini bisa menjadi pengawal naga platinum? Apakah ada kesalahan? Zack bertanya dengan tidak percaya. Sistem di organisasi Drakmar memiliki persyaratan yang ketat dan anggotanya diharuskan mencapai tahap yang lunak dan menawarkan 5.000 poin kontribusi untuk dipromosikan menjadi penjaga naga platinum. Agar Iwan bisa menjadi penjaga naga platinum di usianya, dia harus sangat berbakat. Selain itu, selalu sulit bagi setiap anggota organisasi Drakmar untuk mendapatkan poin kontribusi dalam jumlah besar. Selain membunuh penjahat dalam daftar kriminal, dibutuhkan setidaknya 10 tahun kerja keras bagi pengawal naga biasa untuk dipromosikan menjadi pengawal naga platinum. Dari sudut pandang Zack, Iwan masih terlalu muda dan tidak berpengalaman. Bahkan jika Iwan benar-benar mencapai tahap yang lunak, mustahil baginya untuk memiliki 5.000 poin kontribusi. Aku tidak salah Zack, Iwan mungkin masih muda, tapi dia cukup berani dan cukup berbakat. Jangan meremehkan dia. Farid tahu bahwa Zack memandang rendah Iwan dan tersenyum sebagai tanggapannya. Bab 2204. Oh begitukah? Aku ingin tahu apa yang mampu dilakukan oleh Tuan Busnadi. Zack mendengus. Seperti pengawal naga lainnya, dia tidak menganggap pemuda seperti Iwan memiliki kualitas yang layak mendapat pujian setinggi itu.
Zack, sejujurnya, Iwanlah yang telah membunuh Asmodeus dan Poison Wilder sendirian. Farid menjelaskan dengan tenang. Apa? Zack dan yang lainnya langsung tersentak tidak percaya. Ketika Asmodeus dan Poison Wilder terbunuh, Farid segera melaporkan kematian mereka ke organisasi Drakmar wilayah tengah, dan nama mereka langsung dihapus dari daftar kriminal. Oleh karena itu, semua anggota organisasi Drakmar menyadari kematian mereka tanpa kecuali. Namun mereka semua mengira kedua penjahat itu terbunuh setelah diburu oleh semua pengawal naga di wilayah selatan dan tidak menyangka bahwa Iwan akan melakukannya sendirian. Tampaknya begitu tidak nyata sehingga mereka semua gagal memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Tunggu Tuan Cahyadi, kudengar Poison Wilder berhasil dikalahkan melalui upaya bersama dari wilayah selatan dan barat. Bagaimana Tuan Busnadi bisa muncul di sini? Zack tersentak dan bertanya. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Asmodeus, dia tahu tentang Poison Wilder karena dia pernah mendengar dari seorang yang bertanggung jawab atas wilayah timur organisasi Drakmar bahwa Poison Wilder sangat tangguh mengingat kemampuannya menggunakan berbagai racun. Wilayah barat meminta bantuan wilayah selatan dan Poison Wilder akhirnya tersingkir. Namun Farid mengklaim bahwa Iwanlah yang membunuh Poison Wilder sendirian. Zack merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa dengan situasi tersebut. Zack, kamu tidak tahu ini, tapi aku mengirimkan tim cadangan. Iwan ditugaskan sebagai pemimpin. Meskipun kami menggabungkan kekuatan dengan pengawal naga di wilayah barat, Iwan akhirnya membunuh pengguna racun Poison Wilder sendirian. Farid menjelaskan. Oh, jadi begitu. Kesadaran muncul di benak Zack. Mengingat betapa mudanya Iwan, Zack tidak percaya bahwa Iwan bisa membunuh Poison Wilder sendirian. Sepengetahuannya, Poison Wilder dibunuh oleh pengawal naga dari wilayah barat dan selatan. Namun Farid memuji keberhasilan Iwan, yang membuat Zack percaya bahwa Iwan mungkin berteman dengan seseorang yang penting dalam organisasi. Oleh karena itu, Farid memuji semua pencapaian eliminasi Asmodeus dan Poison Wilder kepada Iwan. Tidak heran jika anak ini berhasil mencapai jabatan penjaga naga platinum di usianya. Saya kira masih ada lagi cerita lainnya, dia pikir. Praktisi bela diri lain dari wilayah timur merasakan hal yang sama dan semua mengira bahwa Iwan adalah pria tak tahu malu yang memuji kesuksesan orang lain. Seketika mereka semua menoleh untuk melihat Iwan dengan ekspresi menghina di wajah mereka. Bab 2205. Tuan Cahyadi, tidak masalah siapa yang membunuh Poison Wilder dan Asmodeus. Kami datang ke sini untuk membantu misi Anda dalam membunuh pencuri merah. Tolong beri perintah agar kami bisa segera mulai. Zack mengubah topik pembicaraan. Meskipun Zack menduga bahwa Iwan mengandalkan koneksi daripada kekuatan sebenarnya, ini hanyalah masalah dengan organisasi Drakmar wilayah selatan dan bukan organisasi wilayah timur. Oleh karena itu, yang diinginkan Zack hanyalah memulai operasi dan melenyapkan pencuri merah sesegera mungkin, sehingga mereka semua bisa kembali ke rumah. Memulai operasi? Zack, bukankah Iwan baru saja mengatakan bahwa dia telah membunuh pencuri merah? Apa yang harus dimulai sekarang? Farid bertanya. Maafkan saya karena berterus terang Tuan Cahyadi, tapi pencuri merah berada di peringkat keempat dalam daftar kriminal karena dia adalah praktisi bela diri yang kuat dengan pikiran yang licik. Bahkan jika saya harus melawannya sendirian, saya mungkin tidak akan mampu melakukannya untuk membunuh dia. Tuan Busnadi masih muda dan menurutku, dia belum bisa membunuh pencuri merah. Menurutku mungkin ada semacam kesalahpahaman ketika kita harus berhati-hati dan tidak mengambil kata-katanya begitu saja. Kata Zack dengan tenang. Meskipun Zack sudah berada di tahap akhir alam yang munah, pencuri merah selalu bisa berlari begitu dia menyadari bahwa dia kalah dibandingkan lawannya. Oleh karena itu, bahkan Zack pun tidak yakin bisa membunuh pencuri merah sendirian, apalagi Iwan yang tidak memiliki bakat sejati. Ya, Zack benar, kita perlu melihat mayatnya. Tuan Cahyadi, karena Tuan Busnadi bersikeras bahwa dia telah membunuh pencuri merah.
Di mana mayatnya pencuri merah sekarang? Yang lain dari wilayah timur setuju, karena mereka semua berpikir tidak realistis bagi pemuda seperti Iwan untuk mengalahkan pencuri merah sendirian. Ya, Iwan, di mana mayatnya? Diingatkan oleh yang lain, Farid menoleh ke arah Iwan dengan bingung. Oh, saya serahkan jenazahnya kepada Kapten Scott dari Departemen Keamanan Nasional, jelas Iwan. Menurut aturan yang ditetapkan oleh organisasi Drakmar, semua penjahat harus menjalani tes DNA sebelum mereka dibunuh, setelah mereka dibunuh untuk diidentifikasi. Oleh karena itu, Iwan segera menyerahkan mayat itu kepada Kapten Scott setelah Iwan tiba. Oh, jadi begitu, seru Farid. Dia mempercaya Iwan dan karena penjelasan Iwan masuk akal, dia tidak curiga satu kata pun. Namun Zack dan yang lainnya merasa berbeda. Mereka semua menyimpulkan bahwa Iwan tidak mungkin membunuh pencuri merah itu sendirian. Dan karena Iwan tidak memiliki bukti, maka tidak ada satupun dari mereka yang mau mempercayai Iwan. Tuan Busnadi, karena Anda menyatakan bahwa jenazah pencuri merah ada di Departemen Keamanan Nasional, mengapa Anda tidak membawa kami ke sana untuk melihatnya? Kami semua sangat ingin melihat apakah pencuri merah sudah mati. Zack menyeringai. Karena Departemen Keamanan Nasional berada di dekatnya, mereka akan mengetahui kebenarannya segera setelah mereka berangkat. Mari kita lihat bagaimana anak ini akan menutupi kebohongannya. Begitu kita tiba dan tubuh pencuri merah tidak terlihat, pikir Zack.